Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua masih bisa bertemu dalam mata kuliah Kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pembelahan sel. Sebelumnya, apakah saudara sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti kita bisa melakukan perkuliahan ini. Meskipun pada kesempatan kali ini kita tidak bisa melaksanakan perkuliahan secara tatap muka, tapi alhamdulillah kita bisa melakukan perkuliahan dalam keadaan daring. Semoga tidak mengurangi rasa semangat kita dalam melakukan perkuliahan. Baik ya, sebelumnya saya ingin mengetahui apakah semua mahasiswa hadir pada kesempatan kali ini atau tidak. Jadi ketika saya sebutkannya, tolong kameranya di on-cam kan ya. Baik, yang pertama Detri hadir? Hadir Pak. Baik, Detri tolong on-cam kan ya. Ya, terus kita lanjut. Norlinda hadir? Hadir Pak. Rizky Riyadi hadir? Hadir Pak. Baik, bisa hadir? Hadir Pak. Ya, hadir. Baik, semuanya berarti hadir ya pada perkuliahan kali ini. Tolong disimak baik-baik. Untuk Detri, tolong bantu saya untuk share PPT-nya, boleh? Boleh Pak. Ya, sebelumnya saya mohon maaf, kamera saya matikan soalnya ada beberapa gangguan. Nah, baik. Sesuai dengan jadwal kita pada hari ini, yaitu kita akan membahas mengenai pembelahan sel. Boleh lanjut ke slide berikutnya. Baik, sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu yang dinamakan dengan pembelahan sel? Halo? Belum Pak. Belum Pak. Ya. Pembelahan sel itu adalah sebuah peristiwa di mana sebuah sel itu membelah ya menjadi dua atau lebih menjadi sel yang baru. Nah, pembelahan sel ini merupakan cara sel memperbanyak diri atau yang disebut dengan reproduksi. Nah, ya sel yang terjadi pada organisme uniseluler maupun multiseluler. Jadi pembelahan sel itu adalah cara sel untuk memperbanyak selnya gitu. Jadi dari satu sel itu bisa membelah menjadi beberapa sel. Jadi 2 sel, nantinya 3, 4 dan seterusnya. Nah, itu yang dinamakan dengan pembelahan sel. Baik, lanjut. Nah, pada dasarnya pembelahan sel dibedakan menjadi 2, yaitu pembelahan sel secara langsung atau yang sering disebut dengan amitosis, dan pembelahan sel secara tidak langsung atau yang disebut dengan mitosis dan meiosis. Nah, apa sih perbedaan atau apa sih yang dimaksud dengan pembelahan sel amitosis dan apa sih yang dimaksud dengan pembelahan sel mitosis ya? Secara dasar
pembelahan sel amitosis merupakan pembelahan sel secara langsung. Nah, sedangkan pembelahan sel mitosis merupakan pembelahan sel secara tidak langsung. Lanjut. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pembelahan sel amitosis atau yang disebut dengan pembelahan secara langsung. Proses pembelahan sel langsung disebut juga pembelahan amitosis atau pembelahan biner. Nah, pembelahan biner ini merupakan proses pembelahan dari satu sel menjadi dua sel tanpa melalui fase-fase atau tahapan-tahapan pembelahan sel. Nah, setiap terjadi pembelahan biner, satu sel akan membelah ya menjadi dua sel yang identik atau sama satu sama lain gitu ya. Jadi tidak ada perbedaan. Jadi sel yang dibelah itu tidak mempunyai perbedaan. Mereka itu membelah tetapi masih tetap dalam keadaan yang sama gitu. Nah, kedua, dua sel ini akan membelah lagi menjadi 4, begitu seterusnya. Jadi sesuai dengan dikatakan tadi ya, bahwa sel tersebut akan membelah dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 4, jadi 6 dan seterusnya, sehingga sel tersebut menjadi lebih banyak. Nah, pembelahan biner ini dimulai dengan pembelahan inti sel menjadi 2, kemudian diikuti dengan pembelahan sitoplasma. Nah, akhirnya sel tersebut terbelah gitu ya menjadi 2 sel anakan. Jadi pada organisme prokariotik ataupun pada organisme eukariotik. Baik, bahas dari. Nah, di sini dapat kita lihat ya, di gambar tersebut adalah proses atau awal mula pembelahan sel, di mana yang pertama itu bentuk sel yang pertama itu masih sempurna ya, masih satu sel gitu. Dia itu belum melakukan pembelahan, di mana di sel pertama itu dinding sel masih dalam keadaan satu kesatuan gitu ya, DNA-nya masih satu kesatuan. Nah, di tahap kedua mereka itu seperti ada jarak gitu, kemudian DNA-nya juga sudah mulai terpisah ya, dimana dinding sel dan membran plasmanya itu mulai membelah. Dapat lihat ya oleh saudara pada gambar yang kedua itu terlihat si selnya itu udah ada ciri pembelahannya gitu ya, DNA-nya sudah mulai terpisah. Nah, itu dia itu akan membelah ya. Dilanjut pada gambar yang ketiga, di mana sudah terlihat ya dinding selnya itu mulai terpisah ya, bahkan mulai membentuk sel-sel yang baru, tetapi belum terpisah sempurna ya, di mana septum itu terbentuk dan DNA-nya terpisah ya, bisa dilihat oleh saudara. Nah, kemudian pada tahap keempat selnya itu menjadi terpisah, kemudian mempunyai dinding sel masing-masing menjadi sel yang baru atau menjadi ya sel yang baru gitu ya. Nah, di sini ada amitosis terjadinya pembelahan sel ya seperti berikut. Nah, seperti yang tadi dijelaskan, mungkin di sini lebih rincinya itu yang pertama, informasi genetik berupa DNA sirkuler yang menempel di membran plasma sel induk dan mulai menggandakan diri ya, yang pertama. Kemudian selanjutnya ujung DNA yang baru terbentuk dan menempel di membran plasma.
Selanjutnya, sel akan membesar hingga mencapai 2 kali sel normal. Selanjutnya, terjadi pembelahan sel menjadi 2 bagian yang sama atau hampir sama yang diikuti pembagian DNA. Nah, itu mungkin proses ya pembelahan selnya. Boleh dilanjut. Nah, yang kedua ada pembelahan mitosis. Nah, pembelahan mitosis ini itu tidak secara langsung. Jadi bagaimana gitu ya pembelahannya itu? Nah, pembelahan sel secara tidak langsung adalah pembelahan yang melalui tahapan-tahapan tertentu. Setiap tahapan atau pembelahan ditandai dengan maaf ya, ada gangguan sedikit tulisan. Baik, kita ulang lagi ya. Apa gitu ya yang dinamakan dengan pembelahan sel secara tidak langsung? Nah, pembelahan sel secara tidak langsung adalah merupakan pembelahan sel yang melalui beberapa proses. Ya, prosesnya itu proses-proses yang ditentukan. Nah, setiap tahapan pembelahan ditandai dengan penampakan kromosom yang berbeda-beda. Nah, ada beberapa perbedaan gitu ya dalam pembelahan sel. Pembelahan sel secara tidak langsung dibedakan menjadi 2 bagian. Yang pertama, pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Yang pertama kita bahas mengenai pembelahan sel secara mitosis. Nah, pembelahan sel secara mitosis dapat diartikan sebagai pembelahan normal sel secara utuh, secara apa? Pembelahan sel mitosis ya dapat diartikan sebagai pembelahan normal sel tubuh untuk membentuk sel anakan yang masing-masing mempunyai komplemen kromosom yang sama dengan sel orang tua. Dalam mitosis, satu sel induk akan menghasilkan 2 sel anaknya atau keturunannya yang secara genetik identik jika sel induknya yang membelah mengandung kromosom diploidnya itu 2 ya. Maka sel anakannya yang dihasilkan dari pembelahan tersebut juga akan mempunyai diploid 2N juga. Jadi sel induk dan sel anakannya itu akan mempunyai kesamaan. Nah, pembelahan sel mitosis mempunyai 4 tahapan. Yang pertama yaitu profase, ya, dan yang kedua itu metafase. Yang ketiga anafase dan yang keempat itu telofase. Nah, yang pertama yaitu interfase. Apa yang dimaksud dengan interfase ya? Sebelum kepada tahapan-tahapan tersebut ya, terjadi tahapan interfase. Nah, pada tahapan interfase terjadi bukan pembelahan. Selama interfase, inti sel atau nukleus dan anak inti sel tampak terlihat ya. Namun kromosom pada sel tidak terlihat karena masih dalam bentuk kromatin, yaitu benang-benang halus yang tersusun atas molekul DNA, RNA, dan protein. Nah, di bagian luar inti sel terdapat sentrom, yaitu organel sel yang berfungsi untuk mempertahankan jumlah kromosom antara sel induk dan sel anak agar tetap sama selama pembelahan sel. Nah, kalau pada sel hewan,
setiap sentrosom akan mengandung sepasang sentriol yang membentuk seperti badan silindris yang kecil seperti itu. Nah, di sini ada tahapan interfase gitu ya, terbagi menjadi 3 bagian, yaitu fase G1 atau GAP pertama, kemudian fase S atau sintesis, dan fase G2 atau GAP kedua. Nah, fase G1 disebut juga dengan fase pertumbuhan dan perkembangan sel. Hal ini ditandai dengan berkembangnya sitoplasma atau cairan sel, kemudian organel sel, kemudian sintesis bahan-bahan yang akan digunakan untuk fase berikut, yaitu fase S. Nah, yang kedua yaitu fase S ya. Fase S ini terjadi replikasi atau duplikasi DNA sebagai materi genetik yang akan diturunkan kepada sel anak, sehingga nantinya akan dihasilkan 2 salinan DNA. Dilanjut kepada fase terakhir yaitu fase G2, di mana replikasi DNA telah selesai. Kemudian terjadi peningkatan sintesis protein sebagai tahapan akhir untuk persiapan sel untuk melakukan pembelahan. Nah, lanjut pada tahap profase ya, di mana terbagi ke dalam 4 poin. Yang pertama yaitu nukleus tidak tampak, ya, jadi tidak muncul lagi dan membran nukleusnya itu telah melebur. Yang kedua, kromatin mengalami pembelahan dan memendek menjadi kromosom sehingga bisa dilihat di bawah kromosom berpasangan, kemudian tiap-tiap kromosom menggandakan diri membentuk struktur simetris yang disebut dengan kromatin. Kedua kromatin masih disatukan pada satu titik yang disebut dengan sentromer. Pada tahap ketiga, pada sel hewan terdapat sepas dari yang berlawanan. Setelah sampai di kutub, sentroil membentuk benang-benang spindel yang melekat pada sentromer di setiap kromatin. Di tahap keempat, pada tahap terakhir atau profase, nukleus melebur dan membran nukleus menghilang, sehingga memungkinkan benang-benang spindel memasuki. Boleh dilanjut. Kemudian lanjut pada tahap metastase. Pada tahap ini, nukleus dan membran inti sel sudah tidak terlihat. Kromosom terletak pada bidang di tengah sel dengan sentromer menempel pada benang spindel. Nah, bidang di tengah sel ini disebut dengan bidang akuator. Pasangan kromatin bergerak ke bagian tengah inti sel atau disebut dengan bidang ekuator dan membentuk lempeng metafase. Posisi kromosom yang tersebar pada bidang ekuator ini menyebabkan jumlah kromosom dapat dihitung dengan tepat dan bentuk kromosom dapat dipelajari. Kemudian lanjut pada tahap anafase.
mana daya tarik benang-benang spindel akan menyebabkan kedua kromatid terlepas dari ikatan sentromer menuju kutub masing-masing menjadi dua kromosom baru. Jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang satu sama dengan kromosom yang menuju ke kutub yang lain. Selanjutnya, membran sel mulai mengalami penyempitan di bagian tengah. Dapat dilihat ya pada gambar yang pertama pada tahap awal ya, pada tahap awal itu bentuknya itu masih seperti itu ya, belum ada penyempitan di bagian tengah. Nah, tapi pada tahap kedua ya, pada tahap fase kedua terlihat yang tadinya bentuknya itu lonjong dan bagian tengahnya itu tidak ada penyempitan. Nah, pada tahap kedua itu sudah terlihat bahwa di bagian tengahnya itu terjadi penyempitan. Dilanjut pada tahap telopase. Pada tahap telopase, pada ujung-ujung sel terdapat masing-masing satu set kromosom. Nah, kromosom mulai meregangkan dan kembali menjadi massa kromatid. Dengan demikian, dua nukleus kembali terbentuk, diikuti dengan melebur dan terurainya kromosom, serta terbentuknya membran nukleus dan terbentuknya kembali nukleus. Pada akhirnya, sel akan mengalami sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma. Nah, pembelahan sitoplasma berada tepat di tengah massa kromosom, lalu berlanjut di sekitar sel sehingga akhirnya membelah sel tersebut menjadi dua sel terpisah. Kita lanjut pada proses pembelahan mitosis. Setelah sitokinesis, kemudian akan terjadi perpisahan sitoplasma dengan pembentukan dinding atau sekat pemisah yang terbentuk dimulai dari pinggir sel menuju ke tengah, memisahkan kedua inti sel atau menjadikan sel itu menjadi dua sel yang baru. Lanjut pada meiosis. Pembelahan meiosis berlangsung pada saat pembentukan sel gamet pada organisme diploid atau pada saat pembentukan spora non-seksual pada jamur. Nah, meiosis berlangsung di jaringan organ reproduksi sekaligus reproduksi seksual atau pada jaringan nutfah. Fase-fase meiosis adalah sebagai berikut ya. Yang pertama ada yang dinamakan dengan interfase atau meiosis 1 ya. Di dalam itu profase 1, metafase 1, anafase 1 dan telopase 1. Interfase dan yang terakhir adalah meiosis 2. Yang dimana di dalamnya itu terjadi profase 2, metafase 2, anafase 2 dan telopase 2. Selanjutnya yaitu interfase. Pada interfase, sel berada pada tahapan persiapan untuk melakukan pembelahan. Sama seperti pada interfase mitosis, persiapan yang dimaksud adalah proses sintesis protein dan replikasi DNA. DNA akan direplikasikan dari satu salinan menjadi dua salinan. Sel yang akan membelah mereplikasikan DNA di setiap kromosomnya sehingga terbentuk dua kromatid yang bergabung pada sentromer atau yang disebut dengan kromosom homolog.
sini ada proses meiosis 1 ya. Yang pertama propase, di mana bentuknya itu masih bulat ya, masih dalam satu sel. Kemudian ada tahap kedua, yaitu ada tahap metafase, di mana benang-benangnya itu sudah mulai terpisah gitu ya, melakukan jarak. Nah, kemudian dilanjut pada tahap anafase, dan yang terakhir yaitu tahap telopase 1. Nah, tahap propase 1. Tahap propase 1 itu terjadi di beberapa poin ya. Terbagi ke dalam 5 poin. Yang pertama yaitu heptoten. Heptoten merupakan tahapan pertama propase. Kromatin membentuk benang halus. Nah, leptonema atau kromosom, sehingga kromosom tampak seperti massa yang tidak teratur. Kemudian yang kedua ada zigoten. Proses pembelahan berjalan terus dan kromosom mulai berpasangan dengan homolognya. Kemudian dilanjut lagi dengan akiten. Kromosom yang homolog terdiri atas 4 kromatid yang disebut dengan tetrad. Pasangan 2 kromosom homolog disebut dengan dipalen. Pasangan 3 atau 4 kromosom kromosom yang homolog disebut dengan tripalen atau disebut dengan tetrapalen. Yang keempat yaitu ada diploiden, di mana kromatid pada kromosom homolog dapat saling melihat dan tertukar ruasnya satu dengan yang lainnya, disebut dengan pindah silang. 2 kromatid yang disatukan oleh satu sentromer disebut dengan kromatid bersaudara. Bersaudara disebut dengan kiasma. Dan yang terakhir yaitu diakinesis, di mana diakinesis ini adalah tahap akhir propase 1. Membran intinya itu melarut. Lanjut pada metafase 1. Terdapat tertad atau bipalen. Kromosom berada pada bidang ekuator. Kedua kromatid dalam satu kromosom pada setiap pasangan kromosom yang homolog menghadap ke kutub sel yang sama, sehingga sisanya menghadap ke kutub yang berlawanan. Benang-benang spindel melekat pada sentromer setiap kromosom. Pada tahap ini terdapat perbedaan dengan pembelahan mitosis. Untuk metafase 1, sentromer tidak mengalami pembelahan. Dilanjut dengan anafase 1, di mana kromosom homolog bergerak ke arah kutub yang berlawanan dengan 2 kromatid bersaudara. Masih tetap terikat pada sentromernya. Dengan demikian, didapati bahwa satu kelompok kromosom haploid telah tersusun di setiap kutub. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari anafase, yaitu untuk membagi isi kromosom diploid menjadi haploid. Telopase 1. Pada dasarnya, tahap ini sama seperti telopase mitosis. Seperti dalam pembelahan mitosis, telopase membalik peristiwa yang terjadi dalam profase. Kemudian kromosom akan melebur, membran nukleus akan terbentuk. Begitu juga dengan
nukleus. Benang spindel akan terurai. Pada akhirnya sitokinesis akan terjadi dan kedua sel akan terpisah. Nah, ini adalah proses atau gambarannya pada meiosis 2. Boleh lanjut. Pada meiosis 2 terdapat 4 tahap yang sama dengan meiosis 1. Yang pertama yaitu tahap profase 1. Pada tahap ini peristiwa yang terjadi sentroil akan memisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan, dan mikrotumbulus dari setiap sentromer melekat pada benang dari sentroil di kutub yang berlawanan. Kemudian lanjut pada tahap yang kedua, di mana tahap yang kedua ini adalah proses metafase 2. Pada tahap ini kromatid berbaris, ada bidang ekuator sel, kemudian kromatid yang ada tersusun berpasangan, namun tidak lagi dalam bentuk tetrad, melainkan disebut dengan diad. Kemudian lanjut pada tahap berikutnya yaitu tahap anafase 2. Pada tahap ini sentromel membelah dan kromatid terpisah menjadi kromosom. Berbeda dengan pembelahan mitsis, kromatid yang terpisah tidak identik secara genetik akibat persilangan atau kombinasi ulang. Dilanjut pada tahap yang terakhir yaitu tahap sel akan memasuki tahapan akhir yang disebut dengan telopase 2. Di telopase 2, membran nukleus terbentuk kembali, kemudian kromosomnya itu melebur dan terjadi sitokinesis. Sel yang dihasilkan akan bersifat haploid. Di sini ada perbedaan antara mitosis dan meiosis. Nah, perbedaannya itu yang pertama ada pada mitosis, di mana pada mitosis itu terjadi pada semua sel tumbuhan atau autosom yang sedang memperbanyak diri. Sedangkan pada meiosis ya, hanya terjadi pada sel gonad pada saat pembentukan gamet. Yang kedua, pada mitosis hanya terdapat satu tahap pembelahan dalam satu siklus pembelahan sel. Tetapi dalam proses meiosis terdapat 2 tahap pembelahan yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Pada mitosis tidak terdapat pasangan kromosom homolog, yang terpisah adalah kromatid-kromatid yang bergerak menuju kutub yang berbeda. Sedangkan pada meiosis terdapat pasangan kromosom homolog pada meiosis 1. Kemudian setiap anggota pasangan kromosom akan berimigrasi menuju kutub yang berbeda. Pada meiosis 2 baru terjadi pemisahan kromatid seperti pada mitosis. Selanjutnya pada mitosis tidak terjadi pertukaran segmen kromosom, tetapi pada meiosis terjadi pindah saling antara kromosom homolog yang berpasangan. Kemudian pada meiosis itu tidak sel baru yang dihasilkan dari satu mitosis akan mempunyai struktur genetik yang sama. Meiosis, sel yang dihasilkan melalui proses meiosis akan mempunyai jumlah kromosom separuh dari sel semula. Dan yang terakhir, pada mitosis hasil akhir dari pembelahan satu sel adalah 2 sel baru yang sama. Sedangkan pada meiosis hasil akhir dari pembelahan satu sel adalah 4 sel baru yang mempunyai jumlah kromosom separuh dari sel. Ya, mungkin itu materi kita pada pagi ini. Silakan
Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Saya pernah membaca kalau pembelahan sel meiosis itu disebut dengan pembelahan reduksi. Nah, pertanyaan saya itu mengapa pembelahan sel meiosis itu disebut dengan pembelahan reduksi? Terima kasih, Pak. Baik, untuk jadi mengapa pembelahan meiosis itu disebut dengan pembelahan reduksi? Ya, pembelahan sel secara meiosis itu terjadi pada sel-sel reproduksi dengan tujuan menghasilkan sel-sel kelamin. Sel-sel reproduksi merupakan sel-sel diploid, sedangkan sel-sel kelamin yang dihasilkan itu bersifat haploid. Karena hanya mengandung separuh dari jumlah kromosom sel ini. Kemudian dengan demikian pembelahan meiosis menyebabkan pengaruh jumlah kromosom sehingga disebut dengan pembelahan reduksi. Jadi pembelahan reduksi, kenapa disebut dengan pembelahan reduksi? Itu karena sel-sel reproduksinya itu merupakan sel-sel diploid ya. Kemudian yang dihasilkannya itu selnya itu jumlah kromosomnya itu tidak sama dengan jumlah kromosom pada sel yang awal. Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Izin tanya Pak. Lanjut, siapa? Rifki. Jadi gini Pak, saya pernah membaca satu artikel yang dinamakannya itu sindrom Down Pak. Jadi di situ itu merupakan kelainan bawaan ya Pak, yang ditandai dengan gejala fisik gitu, Pak. Nah, di situ dijelaskan bahwa sindrom Down ini penyebabnya itu ternyata karena adanya pembelahan sel gitu Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan itu pembelahan sel apa gitu yang menyebabkan mengalami kegagalan pada pembelahan sel ini pada sindrom Down ini Pak. Baik ya, kegagalannya itu karena apa gitu. Nah, yang pertama itu sindrom Down pada umumnya itu terjadi 95% disebabkan karena kegagalan pembelahan sel gamet ya, atau disebut dengan sel telur atau sperma pada proses meiosis 1 ataupun pada meiosis 2. Nah, sehingga mengakibatkan terjadinya kelebihan kromosom 21 sel gamet. Apabila sel gamet tersebut dibuahi, maka akan menghasilkan bayi dengan kelebihan satu kromosom 21 atau disebut dengan trisomi 21. Nah, kegagalan ini terjadinya itu karena pembelahan sel gamet atau meiosis non distinction belum diketahui secara pasti penyebabnya. Namun beberapa literatur mengatakan faktor lingkungan seperti polusi, kemudian merokok, paparan sinar radiasi, kemudian kurangnya gizi, terus gangguan metabolisme, asam folat menjadi faktor yang diduga merupakan faktor yang menyebabkan gagalnya pembelahan sel gamet tersebut. Ya baik Pak. Oh Pak, satu lagi Pak. Tadi disebutkan ada yang disebut dengan trisomi 21. Nah, trisomi itu apa? Trisomi 21. Oke. Yang dimaksud dengan trisomi 21 ya, yaitu perawakan pendek ya. Perawakan pendek. Jadi kalau misalkan pernah lihat mungkin seperti orang-orang yang mempunyai tubuh yang ukurannya itu tidak senormal orang-orang biasa gitu ya. Mungkin seperti kurcaci mungkinnya
Ya baik. Pernah Pak. lihat orang-orang yang ya, mungkin seperti itu, Rip. Ya Pak. Terima kasih Pak. Baik. Oke, siapa lagi? Tanya. Saya Nurlinda Fitriasari mau bertanya. Baik. Gimana, Nur? Masih dalam pembelahan meiosis, mengapa pembelahan meiosis sangat berpengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangan di organisme? Gimana? Mengapa pembelahan meiosis sangat berpengaruh? Dalam pertumbuhan dan perkembangan di organisme. Oh. Baik ya. Secara kodrati makhluk hidup tertentu hanya melahirkan makhluk yang sejenis. Jadi tidak ada satu makhluk melahirkan makhluk yang lain. Jadi contohnya seperti seorang manusia melahirkan kambing, itu kan tidak. Nah, ini dikarenakan adanya mekanisme tertentu pada saat awal perkembangbiakan. Mekanisme ini dimulai pada sel-sel kelamin atau sel reproduksi, ya, calon ayah dan calon ibu. Kemudian mekanisme tersebut adalah pembelahan sel secara meiosis. Makhluk hidup yang sejenis mempunyai jumlah kromosom yang sama pada setiap sel. Misalnya manusia mempunyai 46 kromosom, ya, kecuali pada sel reproduksi atau sel kelaminnya. Nah, sel kelamin pada manusia hanya mempunyai setengah jumlah kromosom sel tubuh yang lainnya gitu ya, yaitu 23 kromosom. Jumlah setengah kromosom atau haploid ini diperlukan untuk menjaga agar jumlah kromosom anaknya itu tetap 46. Nah, sel anak itu terbentuk dari perpaduan antara sel kelamin betina atau yang disebut dengan sel telur dan sel kelamin jantan atau yang disebut dengan sperma. Nah, perpaduan kedua sel kelamin ini yang masing-masing memiliki 23 kromosom tadi akan menghasilkan sel anak atau calon janin, ya, yang mana calon janinnya itu akan mempunyai 46 kromosom gitu ya. Nah, oleh sebab itu pembelahan meiosis itu sangat dipengaruhi dalam pertumbuhan dan perkembangan makhluk. Seperti itu, Linda. Ya baik Bapak, terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, ada lagi? Sudah mungkin ya? Tidak ada lagi yang ditanyakan? Sudah mungkin Pak. Tidak, Pak. Baik ya, mungkin itu materi kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan pembahasan dari materi yang saya sampaikan. Kita tutup perkuliahan hari ini dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa pada perkuliahan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, ya, stamina tetap dijaga. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.